Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daya Melinda Putri dari kelas 2 Sistem Informasi B. Dengan NIM 23573101027. Nah, pada video kali ini, yang dimana video pertemuan ke-11 ini, di sini saya akan menerapkan mid-level pada proyek kami dengan tema barbershop yang akan ditambahkan seeder, pelanggan, user, dan mitra. Nah, middleware sendiri itu merupakan lapisan penghubung antara request dan aplikasi, yang dimana middleware ini akan memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Biasanya diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Jadi, eh, nggak sembarang yang setelah login itu dia dapat masuk ke sistem. Berarti ini ibaratkannya itu kita cuma untuk admin. Nah, di sini itu kita akan mencoba membuat dua buah middleware, yaitu check is login dan check role. Nah, check is login ini sendiri itu middleware ini akan memfilter setiap request agar penggunanya itu harus login terlebih dahulu. Jika tidak, request ini akan dialihkan ke halaman login. Nah, perintahnya itu seperti ini: PHP artisan make middleware check is login. Nah, ini oh, kita tunjukin aja dulu di Viscode-nya. Sebelumnya tuh saya sudah membuatnya. Jadi yang ini. Nih, di folder app lalu ada HTTP. Nah, di sini ada folder middleware. Nah, dia check is login .php. Oke. Pada bagian yang ditanda, terapkan logika berikut. Nah, yang if, out, check, ini, ini function handle, request, terus di sini. Nih, kita masukin ke sini. Ini sebelumnya itu kosong, cuma karena saya sudah membuatnya. Oke, selanjutnya itu kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silakan buka file app yang ada di direktori Bootstrap, maka akan tampil kode sebagai berikut. App, direktori app, mana dia? Ini app Bootstrap. Duh, nih di app, nih yang ini. Oke, lanjut. Nah, lalu didaftarkan middleware yang baru dengan menulis kode berikut pada bagian yang ditandai. Ini kan, itu sudah membuatnya juga. Ini dia. Oke, lanjut. Nah, setelah didaftarkan, middleware-nya itu dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Kayak ini, contohnya. Ini contohnya di root web. Nah, ini. Middleware-nya itu dipanggil, yang udah kita buat tadi. Oke. Ini contohnya, jika kita ingin menerapkan pada root dashboard, maka tambahkan kode berikut. Tadi itu saya menambahkannya tuh kayak sekalian untuk banyak root. Kalau di sini tuh dia kayak untuk satu root. Ya, ini jika ingin menerapkan pada banyak root, nah ini. Kalau ini menerapkan pada root, berarti satu root. Kalau yang ini itu menerapkan pada banyak root. Jadi kita itu lebih dipermudah. Kalau banyak root, kalau satu-satu root itu kan kita harus bikin satu-satunya, jadi itu memperibad. Jadi di sini kita gunakan yang ini. Di sini udah ada. Duh, di sini ini contohnya. Oke, di sini tutupnya udah ada juga. Hmm, lanjut.
Nah, selanjutnya itu ada check role. Malware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Nah, contohnya itu seperti misalnya nih, dia login sebagai pelanggan. Nah, pelanggan ini tuh kan nggak mungkin bisa untuk mengakses halaman seperti halaman yang khusus untuk admin. Nah, disinilah check role ini kita gunain. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user. Nah, kita itu menambahkan kayak kolom baru pada tabel user, yang dimana itu kolom role. Oke, kita dapat memanfaatkan micromission. Ini kita lanjut aja dulu. Ini lanjut. Ini oke. Nah, karena ada kolom baru, kita akan menyesuaikan beberapa hal berikut ini, yang dimana model user untuk penambahan bagian ini agar role-nya itu dapat diisi from dan function, create, update, dan edit itu untuk menambahkan isian dan validasi input and role. Oke, ini lanjut aja dulu. Em, nah, setelah user memiliki data role, kita akan memulai membuat middleware-nya. Silakan eksekusi perintah berikut. Ini kita lanjut aja karena itu udah dicoba. Nah, di sini file baru akan terbentuk, yang dimana check role. Ini dia. Hmm, Ini check role. Ini udah. Ini kita masukin, kita sesuaiin. Nih, kita masukin pada mid-level check role-nya. Lalu terapkan pada root yang diinginkan, contohnya pada user. Ini dia. Nih, nih. Di sini tadi, nih check role. Oke, kita lanjut ke database seeder. Database seeder ini tuh merupakan fitur digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Biasanya itu digunakan untuk data awal seperti role, kategori, dan konfigurasi. Data uji coba seperti dummy untuk pengujian aplikasi. Lalu di sini itu ada create super admin user. Kita akan menggunakan database seeder untuk membuat data awal akun seperti admin. Nah, kita dapat menjalankan perintah berikut. Di sini tadi sudah saya coba jalanin. Oh, nggak ada lagi. Lanjut aja dulu. Em, ini dia. Kita tunjukin aja. Ini sangat nih daminya. Sedami. Yang ini. Eh. Seeder. Nih. Oke, kita lanjut. Ini kita sesuaiin sih untuk loginnya. Oke, kita lanjut di mana dia? Dari ini kita jalankan nih perintahnya. Lalu ini tuh untuk create dummy pelanggan, yang dimana kita akan membuat 1.000 data pelanggan sebagai data dummy. Tapi karena 1.000 ini kebanyakan, kemungkinan kita buat 10 atau 100 aja. Hmm. Tapi di sini tuh saya komen nih, ini dia contoh dari perintahnya. Hmm, oke, udah dengan memanggil kelas sidar. Nih, tadi udah dipanggil juga. Jadi kita selanjutnya akan masuk ke tampilan websitenya. Di mana tadi? Nih. Nah, di sini tuh kita masukin datanya sesuai.
dengan data yang udah kita masukin di sini. Kayak emailnya itu ini, dea@pcracid, lalu passwordnya itu dea123. Kita masukkan di sini emailnya, nih, lalu sandinya kita masukin dea123. Kita login, oke. Hmm, lalu tadi di user. Nah, di user ini tuh kan kita menambahkan eh, kolom baru. Mm-mm, dengan role. Nah, kalau misalnya di sini kan tadi kita pakai data yang ini nih untuk masuk. Nah, jika kita tambahkan data, di sini kita bikin nama usernya Amel. Lalu masukkannya Amel 123. Amel @pcr ACID. Lalu passwordnya itu Amel. hmm, Passwordnya Amel 123. Nah, di sini role-nya itu kita dapat memilih antara administrator, pelanggan, atau mitra. Nah, kita pilih yang pelanggan dulu lah ya. Kita simpan. Ini kegunaan dari check roll tadi. Simpan, lalu kita ambil. Oke, kita log out. Nah, kita login sebagai pelanggan di sini. Amel, add, nih, PCRCID. Lalu kita masukkan passwordnya tadi, Amel 123. Nah, login. Amel tadi tuh kan sebagai pelanggan. Nah, Amel tuh nggak dapat mengakses ini em seeder bagian user. Nih, mohon maaf, Anda tidak dapat mengakses halaman ini. Silakan klik tombol di bawah ini untuk kembali ke halaman dashboard. Dia tuh nggak bisa gitu. Sama yang lain juga, dia nggak bisa mengaksesnya. Hmm, dia cuma dapat mengakses dashboardnya. Tuh, oke, kode dulu. Oke. Sekian video saya pada pertemuan ke-11 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.